warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfianti, NIM 17231004. Baiklah, video hari ini saya akan menjelaskan tentang ikan larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Lubuk Bingke, Kampung Gurun Panjang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Arif Mutakin MPD. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sungai merupakan sumber daya milik bersama, sehingga pemanfaatan dan penggunaannya dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Proses perkembangan dan pemanfaatan sumber daya sungai telah muncul banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses adaptasi dengan lingkungannya. Salah satu bentuk pengetahuan berupa kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah salah satu bentuk dari konservasi sumber daya alam. Nah, apa itu konservasi sumber daya alam? Nah, konservasi itu sendiri adalah segala proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi juga adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Nah, kegiatan konservasi ini selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian, yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Nah, kawasan lindung itu sendiri adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya juga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Butir 30, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, kearifan lokal ini merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat, kebiasaan, atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Nah, selanjutnya itu tentang ikan larangan. Nah, ikan larangan adalah salah satu kearifan lokal yang dikelola secara bersama, dan ikan larangan tersebut mempunyai badan hukum dan aturan-aturan yang disepakati secara bersama, yang disepakati oleh pimpinan-pimpinan di wilayah tersebut, yang meliputi seperti Nini Mama, pihak pemerintah, desa, dan pihak organisasi pemuda. Berikut ini syarat-syarat pemilihan lokasi perairan untuk budidaya ikan yang baik. Yang pertama, yaitu sumber air tawar permukaan yang digunakan untuk budidaya meliputi sungai, saluran, mata air, danau, dan waduk. Air permukaan ini cukup baik karena kandungan oksigennya yang tinggi. Yang kedua, jenis tanah yang paling baik untuk dibuat kolam berupa liat atau liat terpasir. Yang ketiga, kemiringan tanah yang dianjurkan untuk pembuatan kolam sekitar 2-5%. 4. Ikan sebaiknya dipelihara di daerah yang terletak di ketinggian 10-500 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, air yang digunakan harus bersih, tidak tercemar, dan tidak keruh. Selanjutnya itu dampak ekologis dengan adanya kearifan lokal ikan larangan ini adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Adanya ikan larangan oleh masyarakat Kampung Gurun Panjang dipahami sebagai bentuk pengamanan sungai dan sebagai bentuk pelestarian ikan, terutama ikan lokal yang sudah mulai langka di sungai di wilayah tersebut. Ketahui sistem pelaksanaan kearifan lokal pada ikan larangan di Kampung Gurun Panjang, Kecamatan Kuranji. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti melakukan wawancara, catatan lapangan, gambar, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan observasi, wawancara, dan pengamatan secara langsung. Selanjutnya,
hasil dan pembahasan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi Kampung Gurun Panjang sebagai Kecamatan Kuranji dijadikan sebagai tempat ikan larangan. Keberadaan ikan larangan di Kampung Gurun Panjang tidak terlepas dari dua faktor. Pertama, faktor masyarakatnya. Yang kedua, karakteristik fisik dari sungai tersebut. Yang kedua, dari hasil dan pembahasan sistem pelaksanaan kearifan lokal lubuk ikan larangan di Kampung Gurun Panjang. Nah, sistem pelaksanaan kearifan lokal lubuk ikan larangan yang ada di Kampung Gurun Panjang ini pertama kali diadakan pada tahun 2007 telah melalui kesepakatan masyarakat yang berada di kampung tersebut. Nah, pada awalnya katakanlah bahwa lubuk larangan ini menggunakan unsur mistis. Hal ini bertujuan supaya tidak ada masyarakat yang berada di dalam kampung tersebut maupun di luar yang berani mengambil ikan menggunakan alat apapun selama waktu 1 tahun. Namun, yang terjadi sesungguhnya adalah ikan larangan ini tidak terdapat unsur mistis apapun. Nah, oleh sebab itu, masyarakat hanya mempercayai dan memberi ketenangan dan memberi makanan kepada ikan-ikan tersebut. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Nah, dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu faktor masyarakat yang berawal dari pemikiran musyawarah dan perencanaan pengawasan dan kerjasama masyarakat, maka terbentuklah lubuk ikan larangan di sungai tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor kondisi fisik dari sungai tersebut. Yang ketiga, sistem pelaksanaan kearifan lokal diterima dan dibentuk pada tahun 2007 oleh masyarakat setempat. Masyarakat hanya percaya lalu memberikan ketenangan dan makanan untuk ikan-ikan sehingga ikan-ikan tersebut terbiasa hidup dan tidak merasa terganggu. Nah, baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.